Halo kita selamat datang kembali di channel Hobi Kita. Di video kali ini aku kasih judul kumpulin dulu baru dibuang. Ya kayak kalian tuh nyapu kotoran ya, dikumpulin dulu baru nanti dibuang bersama-sama. Ya nggak kayak gitu ya. Jadi di dunia badminton yang aku maksud kalau kita ngolah-ngolah bola tuh ya, buat naruh bola di lawan itu ada satu teknik yang bikin lawan itu nggak nyangka itu biasanya kalau kita berhasil eh, buang bola terus lawan itu punya kesempatan untuk neken kita nyemes itu biasanya dari lawan bakal bikin satu garis jadi yang belakang itu nyemes yang depan juga berada di depannya partnernya yang di belakang. Dan itu biasanya jaganya di satu kamar aja, jadi lurus cuma setengah lapangan. Kalau kamu berhasil untuk bisa membelokkan bola defense-nya itu belok ke arah yang satunya, jadi dibuang ya, dibuang ke arah yang satunya. Biasanya lawan itu bakal keteteran. Tapi kalau atlet sih larinya cepet. Kalau bisa cover yang di belakang biasanya bisa cover. Tapi kalau pemain-pemain biasa kayak kita gini biasanya banyak matinya soalnya larinya kurang cepat. Nah, ini yang aku maksud ya. Jadi kalau lawan itu satu garis biasanya nyemes ke arah lurus. Lawan biasanya formasinya itu depan belakang tapi di satu kamar. Kalau kamu berhasil membuang bola ke arah yang satunya, biasanya lawan akan keteteran. Nah, kita maunya itu bagaimana caranya biar lawan tuh ngumpul di satu kamar atau satu titik lah. Biasanya walaupun formasi mereka itu bagus atau solid, tetap kadang-kadang itu rebutan. Pasti ada satu momen tuh kayak rebutan gitu. Nah, itulah momen dimana kita harusnya nggak termakan atau terpaku pada ngembaliin ke daerahnya lurusannya lawan terus. Jadi kadang kan ada orang yang kalau main tuh sering nggak terimaan ya. Jadi kalau diincer dia akan apa kayak nggak terima gitu. Merasa oh aku nggak bisa diincer kayak bales digarain jadi ayo kamu nantangin aku siapa yang takut jadi langsung aja serang aku terus kasih bola lurus terus supaya kita diserang jadi ya kalau mau sombong sih kayak gitu tapi kita kan nggak mau sombong kita kan mau menang kalau mau menang itu harus jeli-jeli cari peluang atau cari ruangan yang kosong walaupun ruang kosong itu kecil ya tapi kita harus jeli matanya nempatin bola di situ. Misalkan satu lagi ya, misalkan lawan itu posisinya lagi diagonal, yang satu di sebelah kiri depan, yang satu di belakang kanan. Nah itu kalau kita berhasil dapat yang X-nya, itu kita drive aja ke daerah tengah-tengahnya lawan. Kayak gini yang aku maksud. Jadi kalau ditaruh di tengah-tengahnya lawan kayak gitu, nanti nggak ada yang ngambil. Biasanya sih gitu, soalnya yang merah mau mundur mungkin agak takut ya, soalnya nggak bisa lihat belakang, sedangkan yang belakang mau cover takut yang merah mundur, nanti tabrakan. Nah kalau kamu itu mainnya kayak Fanny gini, nggak akan bisa bikin lawan tuh ngumpul jadi satu. Yang bagus tuh kamu tempatin di depan kanan. Nanti kalau nggak Nelis yang lari, pasti Felix yang lari. Aku ulangi videonya. Jadi Fanny ini kan nyasarnya itu ke tengah-tengahnya lawan. Harusnya Fanny itu nempatin di daerah yang aku kasih panah itu. Antara di situ atau di tengah-tengahnya lawan. Supaya lawannya itu nggak diem di situ aja. Jadi jalan. Di sini aku kan ngasih ke bagiannya Felix. Dia itu habis bagian biasanya balik badan maju. Tapi aku lihat Nelis itu juga mau maju ngambil di net karena
dia pikir aku mau ngenet terus langsung aku buang ke belakang. Itu efektif soalnya badannya Felix itu udah muter mau maju, nggak mungkin dia ke arah sana. Tapi kalian juga harus presisi ya, nggak boleh sampai out. Fanny itu salah, pusat gravitasinya itu berada di daerah siku atau di depan. Harusnya pusat gravitasinya dia itu di bawahnya perut. Biar kalau mukul itu bisa enak, kalau di depan ya nggak enak, kayak mau jatuh kan. Nanti bolanya pasti turun dan nyangkut. Tapi kalau kamu tunggu bentar, cuman jongkok aja, bisa ngatur ketinggiannya shuttlecock, jadi parabolanya nanti pas, nggak nyelungup juga, badannya mau kemana-mana juga lebih enak. Yang penting jangan gopoh atau terburu-buru. Kalau aku lihat mainnya Fanny itu orangnya gopoh, kalau dikasih bola itu pingin dang cepetan ditampel balik gitu. Padahal ditunggu aja sebenarnya lebih enak. Terus buang-buang bolanya. Fanny itu kayak ini ya, cuman sekedar ini nanggung aja. Masa mau nyemes itu lere dikasih tahu sama penonton. Ya harusnya udah tahu lah di kapan kita harus nyemes. Kalau kamu di belakang jaganya itu split step, jadi siap. Terus gak boleh kayak gitu, badannya itu miring. Ini kayak mau jelongop lagi, gak bisa itu mukul kayak gitu. Kaki rakit, kaki kanannya itu kan tiba dulu di kanan, diputer dulu kakinya, maju, baru kedua gerakan lengan. Kalau kakinya ceket kayak gitu, kayak kena lem tikus, kamu mukul ya gak bisa. Coba tikus kasih lem kakinya, terus suruh mukul raketnya kayak gitu kan nggak bisa. Ya memang soalnya kan tikus nggak bisa main badminton. Nah itu aku udah setting ya sebenarnya, tapi Nelis ngelopnya itu bagus. Biasanya kalau jauh gitu kan orang-orang nanggung dan itu terlalu tinggi, jadi nggak bisa aku raih dengan baik. Tapi kalau mau nyeting kita ngatur-ngatur bola itu kira-kira seperti gitu ya. Jadi lawan tuh dibikin pontang-panting. Jangan kita yang dibikin pontang-panting, nanti kita yang diincer. Sayang sekali, padahal itu nyangkut di net tapi kembali ke lapanganku sendiri. Kalau katanya Willy dilepeh. Bolanya dilepeh sama net, dibalikin. Harusnya kalau Felix ngasih drop shot dia yang ngambil ke depan, soalnya dia yang tahu, tapi diserobot sama Nelis. Dan lari-lari terus mukul itu enggak bisa presisi ya, biasanya nyangkut, atau kalau enggak baliknya nanggung. Nah kalau baliknya tanggung itu yang ngambil harusnya Fanny, dia itu harus tahu kalau bola misalkan kayak gitu posisinya pasti nanggung. Ini kayak aku kan udah tahu bolanya dari Fanny itu kayak gitu, kayaknya Nelis bakal kesulitan, jadi aku udah siap-siap posisinya, itu udah siap-siap nyemes. Habis semes satu kali kamu harus siap untuk pukulan berikutnya, nyemes lagi atau mungkin cover ke daerah lain ya. Jangan beranggapan satu kali semesmu itu bakal mati lawan, jadi harus siap sampai bolanya benar-benar mati baru kamu boleh ngasuh. Yang aku lihat banyak anak-anak yang belajaran tuh ya, habis mukul terus diem, merasa bola yang terakhir itu udah pasti gagal dikembalikan, padahal ya belum tentu, harus selalu bergerak. Kayak di sini Fanny itu habis mukul terus ngilang beberapa sekian detik ya, itu nggak bisa balik ke
ke posisi siapnya, jadi nggak enak kayak gitu. Itu kamu kalau dikasih ke kanan nanti mati. Ini kalian lihat Nelis ngasih net, terus kan aku langsung kasih lurus. Itu mengisolasi lawannya. Kan kalian lihat tadi Nelis udah berada di satu kamar, terus Felix juga berada di satu kamar. Nanti kalau bolanya kembali ya kita tinggal ngarahin ke arah lainnya. Ya itu tadi titik lemahnya Fanny ya. Jadi lawan tuh pasti udah tahu bakal ngincer backhandnya Fanny terus. Ya gak apa-apa diincer, jangan putus asa. Biar kamu bisa belajar kapan harus pakai overhead forehand, kapan harus pakai backhand. Kalau posisinya nggak enak untuk pakai forehand overhead, ya kamu pakai backhand. Gak usah dipukul keras-keras dulu, cuman diblok aja dulu. Yang penting bisa ngelewatin net. Nanti kan bisa tahu powernya seberapa supaya bisa tipis di ketinggian net. Nanti setelah itu baru belajar lagi gimana cara buangnya pakai backhand. Kalian lihat di sini aku tuh kan melangkah menjangkah kaki raketku ke belakang kiri ya. Terus langsung balik ke posisi semula. Jadi harusnya kayak gitu gerakan yang dilakukan Fanny. Jadi nggak semua kaki dibawa ke kiri semua, nanti bakal lari-lari cepet capek. Jadi kalau bisa melangkah diraih gitu aja langsung balik, nanti pasti lebih siap. Ya memang agak berat sih awalnya, soalnya kamu nggak terbiasa untuk pakai kaki raket nahan bebanmu, semua beban ya, semua beban badan kamu tahan pakai satu kaki. Itu memang agak berat awal-awalnya, tapi nanti kan ototnya terbentuk, kamu jadi terbiasa. Nelis ini pengembaliannya kan aneh-aneh gerakannya, terus ngambil bagiannya dia itu bergerak, terus kaki kanannya, kaki raketnya nggak dibawa ke kiri, jadi agak sulit kalau badannya melintir. Kalau badannya melintir gitu nggak mau gerak kakinya, itu opsinya kamu pakai volley harus kuat, kakinya tetap diam aja nggak perlu diangkat. Pakai volley-nya harus kuat, atau mungkin cuma ngeblok aja taruh di depan atau drop shot, itu lebih enak. Felix bagus nempatinya jadi ke pojokan kayak mau out ya. Itu sebenarnya Fanny itu kayaknya udah tahu tuh kalau bakal masuk bolanya, tapi dia kesulitan. Ini mau ngambil pakai forehand tapi kok jauh. Terus ngambil pakai backhand nanti takut nanggung atau takut nyangkut. Terus bingung akhirnya nggak diambil sama sekali. Ada sih anak-anak yang kayak gitu. Kayaknya memang sulit ini ngambilnya, jadi mending dilepas aja terus dibilang out itu padahal masuk. Oh ternyata masuk. Salah pengamatan alasannya gitu, padahal kayaknya pengamatannya bener bagus-bagus aja sih. Biasanya kalau bola out memang sama dia dilepas tuh tahu dia kapan yang out, kapan yang masuk. Tapi karena posisinya sulit, jadi dia nggak mau ngambil. Terus alasan itu tadinya aku pikir out, padahal bukan. Yaitu karena kamu pikir nggak bisa ngambil, terus mending alasan kayak gitu. Kalau aku juga punya kebiasaan buruk sih, tapi kebiasaannya kebalikannya ya, karena aku kidal sih. Jadi semuanya serba terbalik. Kalau ada bola yang out, aku malah merasa tertantang untuk bisa mengembalikan walaupun sulit. Walaupun sulit, kadang-kadang ya mati, tapi udah berhasil aku tampel. Ya itu sebenarnya nggak boleh juga ya. Harus tahu kapan yang kalau terlalu sulit ya mending dilepas memang. Tapi kalau masih bisa diraih, ya kita harus bisa meraihnya lah. Jangan dilepas hanya karena sulit.
Mungkin anak-anak muda itu yang terlalu sering give up easily ya. Kalau ada kesulitan dikit udah cepet give up. Ini isolasi ke satu tempat. Ini kan ngumpul di belakang semua ya. Jadi lapangannya terbuka lebar. Tapi aku nggak bisa melakukan cross smash soalnya posisinya nggak memungkinkan. Ya kita ulang lagi, bawa ke tempat yang sama lagi, baru kita lakukan cross. Dalam hal ini aku nggak nyemes ya, langsung kasih ke net silang. Yang penting lurus-lurus dulu, baru nanti disilang. Karena Felix ngelop dari kanan, harusnya Nelis tuh yang jaga di kiri. Kalau Nelis mundur, Felix jadi lari-lari ke kiri kejauhan. Ini kayaknya out sih. Tapi walaupun nggak out ya, kalau habis servis tuh harus selalu siap jaga di depan, itu harus di cover. Nggak mungkin partnermu yang di belakang yang ngambil ke depan. Harus selalu siap, habis servis langsung split step. Siapapun lawannya harusnya kayak gitu. Loh, ini bolanya itu ke arah kamarnya Fanny, harusnya dia yang ngambil. Aku kalau mau ngambil pakai backhand tuh ya sulit toh. Dia itu masih bisa lari-lari sebenarnya. Ya backhand tuh memang sulit, walaupun kamu bisa backhand pun itu adalah pukulan yang harus dihindari. Atlet pun juga, walaupun bisa backhand tetap harus menghindari mukul pakai backhand, soalnya kalau pakai backhand tuh opsinya jadi terbatas. Pakai forehand tuh lebih enak. Oh, komentator BWF saja juga sering bilang kayak gitu kok. Atlet-atlet pun juga diincar backhandnya sama lawannya. Caranya gimana biar kamu nggak ngambil pakai backhand lebih sering ya? Jadi kamu harus tahu bola-bola mana yang kamu bisa serobot, terus jaganya itu di mana. Kira-kira kalau posisinya lawan tuh kayak gitu, pengembaliannya itu biasanya kemana? Terus kamu udah siap-siap di daerah situ. Tapi kalau level-level atlet ya, itu biasanya sulit ditebak. Tapi daerah backhand itu adalah daerah yang harusnya kamu jaga, atau di daerah red zone kamu harus lebih condong arah siapnya itu di daerah sana supaya bisa ngambil di forehand. Aku lihat kalau seorang atlet itu diincar ke daerah backhandnya terus, dia akan lebih siap untuk ngambil forehand di daerah sana. Jadi udah nggak mau pakai pukulan backhand dia, walaupun mereka pasti bagus ya backhandnya karena atlet, tapi tetap dijaga daerahnya itu 2/3 sama 1/3. Jadi daerah backhand tuh mereka lebih cover pakai forehand ngambilnya 2/3. Nanti di daerah forehandnya dia kasih space cuman 1/3. Kalau Felix ini aku lihat langkahnya tuh terlalu boros ya. Terus dia itu pindah-pindah dari posisi kaki raket di belakang, kaki raket di depan, itu kurang cepat. Jadi pindahnya itu, nah ini kaki raketnya di depan, harusnya kan dibalik, nggak boleh serong gitu badannya, masih ngadep depan lah, meskipun kaki raketnya di belakang atau di depan tuh badannya harus tetap ngadep depan. Jangan terlalu ngadep samping, ngadep ke tembok samping gitu. Terus aku lihat gerakannya kakinya Felix itu juga cepet, boros, artinya nggak kayak yang aku tadi bilang, harusnya itu melangkah ditahan di kaki raket. Tapi Felix banyak melakukan langkah-langkah kecil.
Nah ini kan harusnya cuma bisa satu langkah, tapi Felix ngambilnya pakai dua langkah kecil-kecil. Nah itu menurutku boros sih untuk permainan anak yang masih SMP ya. Itu termasuk boros. Soalnya kan ototnya masih kuat, harusnya bisa satu langkah. Kalau udah tua mungkin kesulitan, kalau untuk melangkah lebar-lebar itu kesulitan. Harus kecil-kecil memang. Aku lihat om-om dan bapak-bapak itu langkahnya juga kecil-kecil. Ini balikinnya masih ke tengah-tengah terus. Ya lihat Felix sama Nelis tuh kan nggak obah, nggak gerak kemana-mana. Terus dia itu ngolah bolanya itu loh bagaimana, udah misah kiri kanan, terus yang tengah nggak dijaga. Jangan ngasih pengembalian karena kamu bosen ya. Tadi nyerang-nyerang, nyemes-nyemes terus bosen. Kalau lawannya nggak mati-mati, terus kamu ganti ngelop tapi tanpa arah dan tanpa tujuan. Terus lawan langsung nyerang kamu langsung mati. Soalnya kamu pikir, udah capek lah, aku ngasih bola yang kayak ngelop-ngelop tinggi-tinggi terus, itu kan capek ya. Terus kamu ganti haluan untuk ganti teknik atau strategi, tapi nggak ada tujuannya, itu nggak boleh. Kalau mau di smash tuh ya backhand grip, terus sikunya itu diangkat kayak kayak cangkir, posisinya itu kayak kamu jadi cangkir, ada pegangannya gelas itu, sikunya itu dibikin kayak gitu. Tapi yang aku rasa yang jadi masalah itu timingnya Fanny itu ngambilnya di daerah kedekatan sama perut, makanya sering bola-bola defense-nya itu gagal kembali dengan baik. Soalnya ngambilnya terlalu dekat, timingnya itu harus ngambil di sekitar depan, kayak kamu naruh ember gitu ya di depannya kakimu, kamu ngambilnya itu di ujung ember yang di luar. Jadi kayak gitu, dikasih jarak antara kamu dan timing mengambil. Jangan terlalu dekat sama perut, kejauhan juga nggak baik, terlalu dekat juga nggak baik. Itu sering kali ya Fani ngambilnya juga, apalagi yang di daerah kalau di netting gitu, Fani itu ngambilnya terlalu jauh timingnya dari badan, makanya sering kayak mau jelungup posisinya. Ini yang nonton itu bilang ke Nelly sama ke Felix, incer itu yang baju hitam itu diincer terus. Terus sekarang anak-anak ini ngincer Fanny terus. Kan itu pasti kotak belakang ya, kotak yang kecil yang di belakang itu pas. Tapi anak-anak yang nonton tuh Melani Felix katanya out. Padahal aku lihat jelas itu masuk. Ya gini nih, ibu-ibu kan selalu benar ya. Katanya sih double, dan aku nggak denger sih kalau double apa enggak. Kalau nggak nutut ya dilepas aja lah. Atlet mix double aja ceweknya nggak kayak gitu, nyerobot. Biasanya banyak ngelepas bolanya, nggak terobot. Iya, majunya kurang cepat, jadi kakinya terbalik, nyilangnya terbalik.
Habis smash keras tuh jangan terlalu puas, terus buangnya itu ya dipikir dulu, tempatin kemana, jangan nanggung. Cak tipu aja. Kalau kamu nyemes dari belakang itu ya jangan harap bisa langsung mati lawannya, soalnya bolanya travelingnya kan jauh, makanya tambah lama tambah lambat pasti gampang dikembalikan. Kalau nggak bener-bener enak sih jangan nyemes. Kalau dari belakang kamu harus lompat biar bisa meraih ketinggiannya lebih enak lah, lebih tajam. Ini Felix salah soalnya nggak disebut malah mati. Ini bolanya nanggung loh, pada Felix tuh harusnya neken malah nyemes, pakai bagian smash juga gak apa-apa. Oke guys, gitu aja videonya udah berakhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.